Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpenting adalah sampai pada saat ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Di antaranya melaksanakan salat subuh secara berjamaah, alhamdulillah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah salat subuh, a'azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah taala atas izin, pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di tempat yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah ini, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita masih berada pada ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Artinya pada hari ketika ar-ruh, ya, kalau biasa kita terjemahkan roh, ya, dan para malaikat berdiri bersaf-saf. La yatakallamun, mereka itu tidak ada yang mampu berkata-kata, mereka itu tidak ada yang mampu berbicara, illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala sawaba, dan itu pun ia berkata yang benar. Taib, di ayat ini, ayat 38 ini Allah Subhanahu wa taala ya memberitahukan kepada kita semua, memberikan informasi kepada kita semua bahwa pada hari itu, hari kiamat tersebut, ya, ketika para roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, la yatakallamun, mereka itu tidak ada yang mampu berbicara. Jadi tidak ada dari kita, ya, dan tidak ada dari para malaikat, tidak ada satupun makhluk pada saat itu yang bisa berkata-kata, ya, yang mampu berkata-kata, illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman, diizinkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan rasul pun pada hari itu mereka tidak mampu berkata-kata, mengucapkan satu kata pun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita ketahui ketika saat mau melewati as-sirat, ya, jembatan itu yang di bawahnya ada neraka jahanam, ya, yang mana sirat itu melintang di atas neraka jahanam yang disifatkan bahwa tipisnya itu lebih tipis daripada rambut, kemudian tajamnya itu lebih tajam daripada sebilah pedang. Itu yang akan kita lewati nanti. Para nabi dan rasul pun itu hanya mampu mengucapkan 3 kata, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Hanya itu yang mampu mereka ucapkan pada saat itu. Itu para nabi dan rasul. Ya, maka bagaimana lagi dengan kita? Ya, makanya sangat aneh sekali ketika ada seseorang yang mengatakan, dan ini ada yang berkata seperti itu. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya dia tidak akan mau masuk surga sebelum memastikan bahwa seluruh pengikutnya masuk surga. Subhanallah. Ya. Nabi Ibrahim saja ketika melihat neraka jahanam gitu kan seperti itu, ya, itu beliau sampai jatuh jatuh sampai berlutut gitu seperti itu. Itu saking dahsyatnya pada hari itu. Ya, lalu kemudian ada orang yang mengatakan bahwasanya ya dia tidak akan masuk surga sebelum memastikan bahwa seluruh pengikutnya masuk surga. Ya, barulah dia mau masuk surga. Ada orang yang seperti itu, subhanallah. Ya, entah apa motif dia sampai bisa berani berkata seperti itu. Taib la yatakallamun, mereka itu tidak bisa berbicara illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Adalah merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ada perbedaan. Kalau Ar-Rahman, rahmannya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi seluruh makhluknya. Ya, baik itu orang-orang yang beriman, baik itu orang-orang yang soleh, baik itu orang-orang kafir, baik itu orang-orang yang rusak. Allah Ar-Rahman. Ya, sangat pemurah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat 38. Taib. Kemudian berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini sebenarnya sudah kita bacakan ya pada pertemuan yang telah lalu, akan tetapi kita ulangi biar nyambung. Qauluhu ta'ala, ya, kata beliau rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Pada hari di mana ar-ruh, di mana roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, la yatakallamun, mereka tidak berbicara. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, ikhtalafal mufassirun, ya, para ahli tafsir berbeda pendapat fil muradi birruha huna ma huwa, tentang ya apa yang dimaksudkan dengan ar-ruh, apa yang dimaksudkan dengan roh di sini, ya. Jadi kata beliau para ulama tafsir itu berbeda pendapat bahwa ar-ruh yang kita biasa baca dengan roh di sini, apa maknanya di sini? Para ahli tafsir berbeda pendapat ala aqwalin, ya, atas beberapa pendapat. Jadi di sini akan kita sebutkan nanti paling tidak ada 6 perbedaan pendapat, ya, tentang makna daripada roh, ar-ruh. Apa makna daripada ar-ruh? Di sini ada 6 pendapat kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan semua dibawakan oleh beliau. Taib. Ahaduhuma, pendapat pertama, marawafu al-Aufi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Aufi rahimahullahu taala ani Bani Abbas. Ya, jadi Al-Aufi rahimahullahu taala itu beliau mendapatkan kabar ini dari Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma, annahum arwahu bani Adam, bahwa yang dimaksudkan dengan ar-ruh, yang dimaksudkan dengan roh di sini, ya, yang dimaksudkan dengan ar-ruh di sini adalah arwahu bani Adam, ya, arwah, roh-rohnya para anak cucu Adam. Ya, ini pendapat yang pertama. Taib. Kemudian as-tsani, pendapat yang kedua, hum banu Adam. Ya, hum banu Adam, yang dimaksudkan dengan roh di sini, ar-ruh di sini adalah banu Adam, anak cucu Adam. Kalau yang tadi arwah, ruh-ruhnya anak cucu Adam. Kalau pendapat yang kedua, hum banu Adam, mereka adalah anak cucu Adam. Ya, qalahu Al-Hasan wa Qatadah. Dan pendapat ini diucapkan atau dipegangi oleh Al-Hasan wa Qatadah rahimahumallahu taala. Al-Hasan dan Qatadah, beliau keduanya adalah murid sahabat tentunya. Beliau adalah berdua adalah pentolannya para tabi'in rahimahullahu taala jami'an. Taib. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah, hadza mimma kana Ibnu Abbas yaktumhu. Ini sesungguhnya yang disembunyikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini pendapat yang kedua.
Taib, kemudian as-salif, pendapat yang ketiga, annahum khalqum min khalqillahi ala suwari bani Adam. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasannya yang dimaksudkan dengan ar-ruh di sini yauma yakumur ruh, di hari berdirinya ar-ruh wal malaika dan para malaikat. Yang dimaksudkan dengan ar-ruh di sini adalah annahum khalqun, bahwa mereka itu adalah salah satu ciptaan min khalqillah, dari berbagai macam makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ala suwari bani Adam, dalam bentuk rupa anak cucu Adam, ya. Walaisu malaika. Kata beliau bahwa mereka itu bukanlah para malaikat, wala bashar. Mereka itu juga bukan manusia, akan tetapi dalam rupa bentuk bani Adam. Wahum ya'kuluna wa yashrabun, dan mereka itu ya'kuluna wa yashrabun, mereka itu makan dan minum. Qalahu Ibnu Abbas wa Mujahid wa Abu Shalih wal A'mash. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, begitu pula dikatakan oleh Mujahid, begitu pula dikatakan oleh Abu Shalih dan Al-A'mash. Taib. Kemudian pendapat yang keempat, ya, pendapat yang keempat, dan ini kayaknya yang banyak kita pahami, ya. Pendapat yang keempat ini yang banyak kita pahami, bahwa yang dimaksudkan dengan ar-ruh di sini adalah huwa Jibril. Yang dimaksudkan di sini adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Yauma yakumur ruh, di hari berdirinya ar-ruh, ya. Kemudian wal malaika dan para malaikat lainnya saffa, secara bersaf-saf. Ini yang banyak kita pahami, pendapat yang keempat ini. Dan mungkin kalau kita baca di tafsir di terjemahan kita, mungkin yang disebutkan di sini Jibril, ya. Jadi pada hari berdirinya Jibril dan para malaikat lainnya saffa, secara bersaf-saf. Ya, pendapat yang keempat ini mengatakan bahwasanya huwa Jibril, ya. Qalahu Asy-Sya'bi wa Sa'id bin Jubair wa Dhahhak. Dan perkataan ini, pendapat ini dikatakan oleh Asy-Sya'bi, kemudian Sa'id bin Jubair dan Ad-Dhahhak rahimahumullahu taala jami'a. Taib, wa yustashhadu li hadzal qawli bi qawlihi azza wa jalla. Dan mereka dikuatkan, pendapat ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai dengan 194. Jadi ada dalil penguatnya, ya. Ada dalil penguatnya, ada dalil yang menguatkan pendapat ini, bahwa yang dimaksudkan dengan ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai dengan 194. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazala bihi ar-ruhul amin." Dia, ya, yang dibawa turun oleh ar-ruh atau ar-ruh al-amin, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Maksudnya dia itu di sini adalah Al-Qur'an atau wahyu yang dibawa turun oleh ar-ruh al-amin. Ya, yang dimaksudkan dengan ar-ruh al-amin di sini adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Ala qalbika, dalam hatimu wahai Muhammad, litakuna minal mumdzirin, ya, supaya engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Ya, ini dalil yang menguatkan pendapat yang keempat ini, bahwa yang dimaksudkan dengan ar-ruh di sini, ya, adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Taib. Wa qala Muqatil bin Hayyan, berkata Muqatil bin Hayyan, ar-ruhu huwa asyraful malaika, bahwa yang dimaksudkan dengan roh di sini, ar-ruh di sini adalah asyraful malaika, malaikat yang paling mulia. Wa aqrabu ila rabbi, dan malaikat yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibul wahyi, dan pembawa atau penyampai wahyu. Yang dimaksudkan adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Ini pendapat yang keempat, dan ini kayaknya pendapat yang banyak kita pahami di Indonesia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, bahwa di hari berdirinya malaikat Jibril wal malaika dan para malaikat lainnya saffa, secara bersaf-saf. Taib. Al-khamis, kemudian pendapat yang kelima, annahu al-Qur'an, bahwa yang dimaksudkan dengan ar-ruh di sini, yang dimaksudkan dengan roh di sini adalah Al-Qur'an. Ya, qalahu Ibnu Zaid. Ya, ini pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Zaid rahimahullahu taala, kaqaulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau juga punya dalil yang lain dari ayat yang lain. Dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruha. Ya, dan demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad wahyu, yaitu Al-Qur'an. Jadi yang dimaksudkan di sini dengan ar-ruh, pendapat yang kelima ini adalah Al-Qur'an. Taib.
Min amrina, kata Allah Subhanahu wa taala, atas perintah kami. Ini pendapat yang kelima, bahwa yang dimaksudkan dengan yauma yakumur ruhu, di hari berdirinya ar-ruh. Ar-ruh di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Taib, kemudian pendapat yang keenam, wasadis, ya, ini pendapat yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pendapat yang keenam adalah annahu malakum minal malaika, bahwasanya yang dimaksudkan dengan ar-ruh di sini, roh di sini adalah malakum minal malaika. Ya, salah seorang malaikat dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi malakun minal malaikati biqadri jami'il makhlukat, ya. Bahwa ar-ruh di sini adalah salah satu malaikat yang besarnya sama dengan seluruh makhluk bila digabungkan menjadi satu. Ini pendapat keenam. Jadi yang dimaksudkan dengan ar-ruh di sini adalah salah seorang malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat satu ini lebih besar dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala apabila digabungkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, jadi Masya Allah ya. Taib, qala Ali bin Abi Talha, berkata Ali bin Abi Talha, ani bin Abbas, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, qauluhu, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqumur ruh, di hari berdirinya ruh. Qala, beliau berkata, huwa malakun azim min a'zamil malaikati khalqa, ya, yaitu adalah yang dimaksudkan dengan ar-ruh di sini adalah malaikat yang sangat agung, malaikat yang sangat besar, min a'zamil malaikati khalqa, malaikat yang paling besar tubuhnya, ya. Waqala Ibnu Jarir, dan berkata Ibnu Jarir rahimahullahu taala, haddatsani Muhammad bin Khalaf al-Asqalani, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Khalaf al-Asqalani, haddatsana Rawad bin al-Jarrah, telah menceritakan kepada kami Rawad bin al-Jarrah, an Abi Hamzah, dari Abi Hamzah, anis Sya'bi, dari Sya'bi, an Alqamah, dari Alqamah, an Ani bin Mas'ud qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya, ar-ruhu fis sama'ir rabi'ah, ar-ruh yang dimaksudkan adalah fis sama'ir rabi'ah, ruh yang malaikat yang terdapat pada langit yang keempat. Huwa a'zamu minas samawat, yaitu malaikat tersebut yang berada di langit yang keempat, yang dimaksudkan dengan ar-ruh di sini adalah huwa a'zamu minas samawat, lebih besar daripada seluruh langit, lebih besar dari 7 lapis langit. Wa minal jibal, lebih besar dari seluruh gunung-gunung. Wa minal malaika, dan lebih besar dari seluruh malaikat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, yusabbihu kulla yawmin 12,000 tasbihatin, setiap harinya malaikat tersebut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 12.000 kali tasbih. Ya, jadi malaikat tersebut yang dimaksudkan dengan ar-ruh adalah malaikat yang berada di langit yang keempat. Ya, langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang mana malaikat tersebut itu lebih besar daripada langit-langit, seluruh langit-langit, lebih besar daripada seluruh gunung-gunung, dan lebih besar daripada malaikat lainnya. Ya, yang mana malaikat ini setiap harinya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 12.000 kali tasbih. Ya. Yakhluqullahu ta'ala min kulli tasbihatin malakan minal malaika. Kemudian kata beliau, dan dari setiap tasbih yang dibaca oleh malaikat ar-ruh yang ada di langit keempat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang malaikat lagi. Jadi Masya Allah, yaji'u yaumal qiyamati saffan wahda. Inilah nanti yang akan datang membentuk satu saf tersendiri pada hari kiamat. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yakumur ruh, pada hari berdirinya ar-ruh, yaitu tadi malaikat yang berada di langit yang keempat, yang lebih besar dari semuanya, dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertasbih, ya, 12.000 kali tasbih. Setiap tasbih yang diucapkan, Allah menciptakan lagi satu malaikat dari situ. Nah, inilah nanti yang akan datang pada hari kiamat. Kemudian yaqumu saffan saffa. Ya, ar-ruh itu berdiri secara bersaf-saf. Taib. Akan tetapi kata beliau, wa hadza qaulun gharibun jiddan. Pendapat ini adalah gharib. Gharib itu aneh. Ya, seperti itu. Wa hadza qaulun gharibun jiddan. Ini adalah pendapat yang sangat gharib sekali. Ya, nah inilah ciri khasnya daripada tafsir Ibnu Katsir ini rahimahullahu taala. Jadi beliau membawakan dalil-dalil, ya, kemudian beliau membawakan hadis-hadis, pendapat-pendapat, ada yang kuat, ada yang lemah. Akan tetapi di akhirnya nanti ditekankan oleh beliau rahimahullahu taala. Seperti di sini beliau mengatakan wa hadza qaulun gharibun jiddan. Ini adalah pendapat yang gharib, ya, yang aneh sekali. Wa qad qala Tabarani,
dan apa namanya Tabrani rahimahullah taala haddatsana telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ya wa qad qala At-Tabrani, dan At-Tabrani mengatakan haddatsana Muhammad bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Aus al-Misri. Haddatsana telah menceritakan kepada kami Wahbullah bin Rizq bin Hubairah telah menceritakan kepada kami Wahabullah bin Rauq bin Hubairah. Haddatsana Bishr bin Bakar telah menceritakan kepada kami Bishr bin Bakar. Haddatsana Al-Auza'i telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i. Haddatsani, beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Ata bin Abdullah bin Abbas, telah menceritakan kepadaku Ata bin Abdullah bin Abbas. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya. Jadi ini datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malakan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai seorang malaikat. Ya, laukila, andai dikatakan kepada malaikat tersebut, ya, iltakim as-samawati sab'a wal aradina bilukmatin wahida. Ya, andai dikatakan kepada malaikat tersebut, kata beliau, telanlah tujuh lapis langit dan bumi sekali telan, la fa'al, niscaya dia akan lakukan. Ya, jadi kata beliau, innalillahi malakan. Allah mempunyai seorang malaikat, yang mana malaikat tersebut apabila andai Allah katakan kepadanya, wahai malaikat, telanlah tujuh lapis langit dan bumi, la fa'al, maka dia akan lakukan. Saking besarnya malaikat tersebut. Ya, taib. Kemudian tasbihuhu, tasbihnya, bacaan tasbihnya malaikat tersebut, subhanaka haitsu kunta, maha suci engkau dimanapun engkau berada ya Allah. Wa hadza haditsun garibun jiddan. Beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah gharib, aneh sekali. Wa fi raf'ihi nazar, dan mengenai predikat marfu'nya masih perlu diteliti. Ya, jadi marfu'nya artinya hadis marfu' itu adalah hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW, hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Karena dalam ilmu hadis kita kenal hadis itu ada 3. Ya, mungkin antum pernah dengar, mungkin ada di antara antum yang belum pernah dengar. Hadis itu 3. Yang pertama marfu. Marfu itu apa artinya hadis marfu? Hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sampai kepada Rasulullah. Jadi yang mengucapkan Rasulullah itu namanya hadis marfu. Ya, kemudian yang kedua hadis, ya. Yang kedua adalah hadis maqtu'. Ya. Taib, nanti kita jelaskan ya. Ini kita yang pertama marfu dulu ya. Bahwasanya hadis marfu itu adalah hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kada yakunu mauqufan. Ya, ini yang kedua. Kemudian ya, wa kada yakunu mauqufan ala Ibni Abbas. Barangkali hadis ini mauquf hanya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu saja. Apa artinya hadis mauquf? Kalau yang pertama tadi kan marfu, yang sampai kepada Rasulullah SAW, artinya sabda Rasulullah SAW. Yang kedua adalah mauquf. Apa itu hadis mauquf? Hadis mauquf itu adalah hadis yang diucapkan oleh para sahabat. Jadi tidak diucapkan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi yang mengucapkannya itu adalah sahabat. Boleh jadi sahabat itu mendengarkan dari Rasulullah SAW. Boleh jadi juga sahabat tersebut mengucapkan itu adalah dalam bentuk Israiliyat atau cerita-cerita dari Bani Israel. Ya, taib. Jadi yang pertama tadi marfu, hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah mauquf, yang diucapkan oleh para sahabat. Kemudian yang ketiga adalah maqtu'. Maqtu' itu adalah hadis perkataan atau asar yang diucapkan oleh siapa? Oleh tabi'in. Ya, itu namanya maqtu'. Jadi ada 3, marfu, kemudian mauquf dan maqtu'. Ya, taib, ini yang harus difahami. Nah, beliau mengatakan di sini wa kada yakunu mauqufan ala Ibni Abbas. Barangkali hadis ini mauquf. Kenapa mauquf? Ya, karena barangkali hanya sampai kepada Ibnu Abbas, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu mimma talaqqah. Perhatikan di sini seperti diucapkan oleh Ibnu Katsir. Wa yakunu mimma talaqqah, yang berarti boleh jadi bersumber dari apa yang diterima oleh beliau radhiyallahu taala anhu minal Israiliyat, dari cerita-cerita Bani Israiliyat. Wallahu taala alam, ya. Taib, wa tawaqqafa Ibnu Jarir falam yaqta biwahidin min hadhil aqwali kulliha. Beliau mengatakan, Ibnu Jarir rahimahullahu taala, ya, tidak berani memutuskan
dengan salah satu dari pendapat-pendapat tersebut. Jadi Ibnu Jarir rahimahullah taala, salah seorang ulama ahli tafsir, beliau tidak berani memutuskan atau memilih di antara keenam pendapat tersebut, ya, yang sudah dikemukakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Beliau mengatakan, Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, wal asba indi wallahu a'lam. Tapi menurut hemat saya, menurut pendapat saya, kata beliau, wallahu a'lam, pendapat yang lebih mendekati kebenaran, ya, annahum banu Adam, ialah yang mengatakan bahwa ruh itu adalah Bani Adam alias manusia, ya. Jadi yauma yakumur ruhu wal malaika, di hari berdirinya ar-ruh. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, menurut hemat saya, menurut pendapat saya, bahwa pendapat yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan bahwa ar-ruh di sini adalah Banu Adam, ya, adalah anak cucu Adam. Jadi di hari mereka anak cucu Adam berdiri, wal malaika, dan para malaikat. Ini yang dimaksudkan seperti itu, ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang mengatakan bahwa yang paling kuat adalah pendapat yang keempat, yang bahwa yang dimaksudkan dengan ar-ruh adalah malaikat Jibril, ya. Kemudian beliau mengatakan di sini bahwa menurut hemat saya, bahwa pendapat yang paling kuat yang mendekati kebenaran adalah Banu Adam, yaitu para manusia yang berdiri bersaf-saf pada hari itu. Wallahu taala alam bisawab. Taib. Kemudian kita lanjutkan, ya. Ayat ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man adzina lahur rahman. Jadi la yatakallamun. Diawali dengan ayat la yatakallamun. Mereka itu tidak ada yang mampu berbicara. Jadi tidak ada satupun, tidak ada seorang pun, baik itu dari kalangan manusia, baik itu dari kalangan para nabi dan rasul, baik itu dari kalangan para malaikat, la yatakallamun. Tidak ada yang mampu berbicara pada hari itu, illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diizinkan, yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Taib, beliau mengatakan kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 105, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma ya'ti la takallama nafsun illa biiznihi. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang mampu berbicara melainkan melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat lain dalam surah Hud ayat 105 yang menjelaskan bahwa pada hari itu tidak ada seorang pun yang mampu berbicara kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau selanjutnya mengatakan, wa kama tsabata fis sahih, sebagaimana telah sahih, sebagaimana telah datang dari riwayat yang sahih, wala yatakallamu yauma idzin illa rusul, dan tidak ada seorang pun yang mampu berbicara pada hari itu kecuali para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, kemudian kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala sawaba, ya. Apa yang dimaksudkan dengan sawaba di sini, ya? Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba, dan dia berkata dengan perkataan yang benar. Apa yang dimaksudkan di sini, kata Ibnu Katsir, ay haqqa. Yang dimaksudkan di sini adalah perkataan yang hak. Ya, jadi nggak ada yang bisa berbicara yang pertama. Kemudian kalaupun dia berbicara, maka dia berbicara hanya mampu berbicara yang hak. Ya, seperti itu. Kata beliau di sini yang dimaksudkan dengan sawaba di sini, perkataan yang benar adalah haqqa, perkataan yang hak. Wa minal haqqi, kata beliau, dan termasuk perkataan yang hak ialah la ilaha illallah. Ya, ini perkataan yang paling hak, ya. Perkataan yang paling benar adalah perkataan la ilaha illallah. Apa arti daripada la ilaha illallah? Artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sesembahan yang batil. Ya, sesembahan yang batil itu banyak, dan Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, bahwa mereka itu adalah sesembahan yang batil. Allah sendiri mengatakan bahwa mereka itu yang disembah oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik adalah sesembahan yang batil. Ya, nah makanya makna daripada la ilaha illallah yang tepat, maknanya yang tepat bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, karena banyak Tuhan yang batil selain Allah. Maka di sini maknanya yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang tepat, ini makna yang benar daripada perkataan la ilaha illallah. Dan kalimat kata la ilaha illallah ini adalah perkataan yang hak.
Kama qalahu Abu Shalih wa Ikrimah. Sebagaimana perkataan ini diucapkan oleh Abu Shalih dan Ikrimah rahimahumallahu taala jami'a. Taib.